bandit sedang asyik meracik ramuan haram di lab gelap mereka. Barang yang mereka buat bukan main-main bahayanya. Lagi asyik kerja, tiba-tiba satu peleton aparat datang menggerebek. Tanpa babi bu, serangan fajar dimulai. Dor-doran tak terelakkan dan polisi langsung merangsek masuk menguasai lokasi. Aparat bergerak cepat melumpuhkan para kroco yang nekat pasang badan demi melindungi harta haram bosnya. Di tengah kekacauan, ada satu penjahat panik yang inisiatif membuang drum-drum limbah kimia ke aliran sungai. Niatnya sih biar barang bukti hilang, tapi Abe timah panas keburu menembus badannya sampai dia ambruk. Gara-gara itu, cairan berbahaya dalam tong tumpah, ruah menuruni tebing dan mencemari air sungai tanpa ada yang sadar. Padahal di bawah sana itu sarangnya buaya buas. Begitu kena zat kimia tadi, predator-predator ini langsung bermutasi jadi monster mengerikan. Waktu berlalu, reptil-reptil ini berevolusi menjadi makhluk pemangsa yang super ganas. Bukan cuma bikin celaka warga tiap bulan, tapi ternyata telur-telur. Hasil mutasi mereka itu harganya selangit kalau dijual di pasar gelap. Pindah ke suasana kampus, di kelas biologi kita kenalan sama cewek bernama Kai, yang lagi sibuk mengecek detail lokasi liburan kiriman sohibnya si Alice. Gak lama kemudian, mereka ketemuan dan siap berangkat bareng rombongan lain. Misi utama mereka sebenarnya sedih, mau mengadakan upacara tabur abu buat Jamie, abangnya Kai yang sudah almarhum, sebagai penghormatan terakhir. Rencananya abu itu bakal dilarung di Florida Keys, tempat nongkrong favorite Jamie dulu. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka minggir dulu di pom bensin. Di situ, mata Kai tak sengaja menangkap headline koran tentang maraknya serangan buaya ganas yang memangsa manusia. Belum selesai baca, Malik sudah teriak menyuruh mereka naik lagi, dan obrolan seru pun dimulai. Sambil nostalgia masa lalu, topik pembicaraan malah nyerempet ke harga jual telur buaya yang fantastis itu. Tiba-tiba, sopir mereka bilang ada kejutan spesial. Mobil malah dibelokkan ke landasan pacu di sebuah bandara terbengkalai. Rupanya, si mahasiswa ini sudah mengatur biar mereka lanjut naik pesawat. Kapung yang sempit. Alice langsung ngamuk karena tahu Kai itu fobia ketinggian. Tapi si pengemudi masa bodoh dan beralasan malas nyetir 2000 km lagi. Pas lagi kumpul sama penumpang lain, muncullah si pilot bernama Frank. Dia kasih peringatan kalau cuaca lagi panas-panasnya, jadi penerbangan bakal terasa agak goyang. Tanpa buang waktu, rombongan langsung digiring masuk ke kabin pesawat. Setelah semua duduk manis, Frank memaparkan rute dan janji bakal kasih pemandangan rawa-rawa eksotis di jam tertentu nanti. Pesawat pun lepas landas dengan mulus, tapi ketenangan itu cuma sebentar karena ada bapak-bapak rese yang teleponan pakai suara toa bikin sesi pesawat risih. Clarence yang sumbu pendek langsung naik pitam dan mendatangi si pengusaha berisik itu buat kasih pelajaran. Apes-nya, pas lagi ribut, pesawat mendadak banting setir melakukan manuver tajam. Si bapak tadi langsung terpelanting dan kepalanya menghantam besi kursi sampai pingsan. Istrinya, Melde, langsung histeris ketakutan. Situasi makin runyam saat mesin pesawat mulai batuk-batuk, bikin Frank dan kopilotnya panas dingin. Walau sudah berjuang setengah mati, dalam hitungan detik, burung besi itu benar-benar lepas kendali. Pilot gak punya pilihan lain selain nekat mendarat darurat di sungai biar dampaknya gak terlalu fatal. Penumpang menjerit histeris saat pesawat menukik, dan detik berikutnya, mesin mati total dan badan pesawat menghantam air dengan keras. Kai terbangun dengan kepala berdarah, lalu buru-buru mencari Sam dan Alice yang untungnya selamat. Setelah kumpul, mereka semua berenang sekuat tenaga menuju tepian. Tempat korban selamat lainnya sedang berlindung. Sambil otak-atik cara buat bertahan hidup, Kai menyuruh Alice menenangkan Melde yang masih syok berat karena suaminya tewas dalam insiden tragis barusan. Di sisi lain, Sam membantu Kai merawat luka penumpang perempuan dan mengikat kakinya pakai sabuk biar darah gak ngukur terus. Sadar temannya gak muncul ke permukaan, Frank balik lagi ke bangkai pesawat sambil teriak memanggil nama rekannya, tapi hasilnya nihil. Emosi memuncak, Kai langsung menyemprot Frank dan membongkar rahasia kenapa. Tiket pesawat ini murah banget. Ternyata para pilot nekat terbang dengan kondisi kotak hitam yang dimatikan. Nia hati pengen irit budget?
Malah apes karena pesawatnya jatuh pas banget alat pelacaknya lagi mati total. Akibatnya, gak ada satupun menara pengawas atau pusat kontrol yang tahu posisi mereka sekarang benar-benar buta map. Mau gak mau, mereka harus survive sendirian. Di tengah kepanikan, emosi Melde meledak dan dia langsung nyemprot si Frank abis-abisan. Tapi belum kelar ngomel, omongannya dipotong sama Malik yang malah ngasih komentar pedes soal laki Melda yang udah tewas. Jelas aja Melde makin ngamuk denger itu. Tanpa basa-basi, dia dorong Malik sampai kawah itu nyusruk ke tanah. Untungnya, Kai sama Sam cepet misahin mereka. Kai langsung ambil alih, nyuruh semuanya buat mulung barang apa aja yang tersisa dari puing-puing. Mereka butuh bekal buat kabut dari sana. Pas lagi sibuk ngumpulin logistik, si Alice malah melipir sendirian. Gara-gara denger suara aneh dari balik pepohonan. Rasa keponya nuntun dia masuk makin dalam ke area rawa-rawa basah, dan boom, dia nemu sarang penuh telur reptil raksasa. Otak bisnisnya langsung jalan, mikir kalau telur-telur ini bisa jadi duit gede buat bayar semua masalah ekonominya. Di sisi lain, Frank ngumpulin lagi semua survivor bareng hasil jarahan mereka. Sambil bawa kabar buruk, Hajpei yang masih hidup pun percuma, sinyalnya nol besar. Pas suasana lagi suram-suramnya, Jay, yang tangannya lagi cedera, ngeliat pergerakan aneh di air sungai. Dia langsung teriak ngasih peringatan ke temen-temennya. Sadar kalau itu suara si kopilot, Frank, Kai, sama Sam langsung lari kenceng buat nyelamatin dia. Tapi telat guys. Belum sempat mereka nyampe, tiba-tiba muncul rahang super gede dari dalam air. Dan monster itu langsung nyaplok tubuh Jay bulet-bulet di depan muka mereka. Saking shock dan paniknya. Frank buru-buru bawa rombongan mahasiswa itu mundur ke daratan. Di situ Kai langsung ngasih analisis. Katanya buaya tuh jarang nyerang manusia seagresif ini kecuali mereka lagi jagain sarang di dekat situ. Makanya hewan-hewan itu jadi sensian banget, biar gak mati konyol di tempat horor ini. Kai nanya rute evakuasi ke Frank. Si pilot bilang satu-satunya harapan cuma jalan terus ke arah utara. Rombongan pun mulai trekking berharap nemu kampung atau kota, gak jauh dari posisi mereka. Induk buaya balik ke sarang dan ngamuk karena telurnya pada hilang dicolong. Setelah jalan kaki berjam-jam tanpa henti. Fisik mereka mulai drop. Akhirnya mereka mutusin buat ngecamp bentar dan nyalain api unggun biar gak beku kedinginan. Dasarnya emang rese, Malik gondok liat Kai jadi pemimpin. Mulai deh dia nyinyirin cewek itu. Tapi anggota lain langsung kompak ngebela Kai dan nyuruh Malik diem pas semuanya udah pules tidur. Rapus, si pengusaha tajir, bangun buat pipis agak jauh dari kemah. Pas banget momen itu. HP di kantongnya bunyi karena girang banget dapat sinyal dan pengen jawab telepon. Dia malah ngejatuhin HP-nya. Pas dia ngerangkak mau ngambil tuh barang, belum sempat ngucap halo, kepalanya udah pecah duluan digigit buaya mutan itu. Sadis, pas matahari mulai terbit. Temen-temennya nemuin sisa tubuh Rapus yang udah dimakan separuh. Sontak aja, semuanya langsung histeris ketakutan. Di sini Frank baru nge sama berita yang pernah dia baca. Dia jelasin kalau buaya-buaya ini udah berevolusi. Jadi predator yang jauh lebih ganas, kayak mesin pembunuh alami. Lagi tegang-tegangnya, Alice ngeliat ada gubuk tua di kejauhan. Dan mereka sepakat buat ngecek ke sana, siapa tahu ada penghuninya. Pas makin deket ke lokasi, kuping Kai nangkep suara kresek-kresek di semak belukar. Dia langsung kasih kode biar semuanya diem. Frank yang bingung nanya pelan, ada apaan? Dengan gerakan super waspada, Kai nunjuk ke spot tempat para buaya lagi ngumpet. Kai nyoba nenangin situasi, dia minta Melde buat jadi patung, jangan gerak seinci pun. Terus bilang ke yang lain buat ngerapet. Teorinya sih, predator nggak bakal berani nyerang mangsa yang kelihatan lebih gede dari mereka. Tapi apes, teori tinggal teori. Belum sempat mereka ngumpul, Melde langsung disamber sama salah satu monster. Dan ditarik paksa. Suasana langsung chaos balau. Semuanya lari kocar-kacir nyelamatin diri. Sementara, Melde dibawa masuk ke dalam hutan gelap. Gak cuma satu, kawanan buaya lain juga ikutan nyerbu mereka. Alice sempat kesandung pas lari. Untung teman-temannya gercep narik dia bangun sebelum diterkam. Mereka berhasil nerobos masuk gubuk. Tapi pas mau nutup pintu, ada buaya yang berhasil gigit kakinya Roy.
bikin kawa itu jejeritan. Sam langsung ngehajar moncong buaya itu pakai tombak darurat, sementara Alice buru-buru ganjel pintu. Gak pakai lama, mereka dorong lemari gede buat nahan pintu itu. Mereka semua nahan sekuat tenaga, biar monster-monster itu gak bisa masuk. Akhirnya, kawanan buaya itu nyerah dan ngelepasin gigitannya. Bikin survivor di dalam bisa napas lega dikit. Tapi ketenangan itu bubar jalan pas mereka dengar teriakan ngeri dari. Suara jeritan terakhir MLDE masih terngiang-ngiang mengerikan, tapi setidaknya sekarang mereka punya atap buat sembunyi. Misi pertama adalah menyelamatkan Doe. Jadi ramai-ramai mereka ngebebat kakinya dan masang torniket darurat biar darahnya nggak ngucur terus. Di tengah waktu istirahat yang gak tenang itu, alam bawah sadar Kai malah ngajak dia masuk ke mimpi buruk yang menyiksa. Dia dipaksa ngerasain lagi momen tragis pas Jeremy tewas, hari di mana perampok biadab nembak kakaknya waktu mereka lagi belanja santai di minimarket. Mimpi seram itu buyar seketika pas Sam ngeguncang bahu Kai. Sam bawa kabar angin segar. Dia baru aja nemu secarik peta yang mungkin berguna. Peta itu ngasih petunjuk lokasi gudang yang lumayan dekat dari situ. Meski sadar ini rencana nekat tanpa jaminan selamat, mereka sepakat bulat buat cabut dan ngikutin jalur peta tersebut. Tapi dasar si Malik, dia malah ngamuk nggak setuju dan langsung nunjuk hidung Kai sebagai biang kerok semua kesialan yang menimpa mereka. Emosinya makin gak kekontrol, mulutnya nyinyir bilang kalau Kai nggak pantas bawa abu jenazah kakaknya, dan saking panasnya dia nekat mau ngerampas paksa tas ransel milik gadis itu. Jelas aja Kai nggak tinggal diam dan ngelawan sekuat tenaga buat nahan tasnya. Frank yang lihat keributan langsung pasang badan, ngebentak keras nyuruh dua orang itu nyudahin drama konyol mereka detik itu juga. Frank negasin kalau nunggu di situ sama aja setor nyawa ke predator. Setelah voting kilat, keputusan diambil. Mereka harus angkat kaki dari gubuk reot itu sekarang juga. Sebelum gerak, Frank minta Kai buat ngeluarin semua info yang dia tahu soal kelemahan buaya. Tapi menurut Kai, opsi terbaik cuma satu, yaitu lari sekencang-kencangnya. Karena mereka semua buta banget soal taktik ngelawan atau nipu hewan buas purba kayak gitu. Nggak mau mati konyol tanpa perlawanan, para survivor ini mulai ngerakit senjata darurat dari sampah yang ada di sekitar. Dengan alat seadanya, Kai ngasih tips survival terakhir. Kalau kepepet, hantam moncongnya sekuat tenaga atau kolok matanya karena itu titik paling lemah si monster. Begitu mental dan fisik udah siap, rombongan ini mulai nerobos rawa-rawa buat nyari aliran sungai. Perjalanannya beneran nyiksa, terutama buat Doe yang mesti nahan perih luar biasa gara-gara kaki pincangnya diseret jalan jauh. Malik yang sumbu pendek mulai ngomel lagi karena jalannya lelet banget, tapi kali ini satu grup kompak nyemprot dia biar tutup mulut. Doe yang udah muak banget sampai ke ubun-ubun akhirnya buka suara. Dia nyumpahin mending Malik aja yang dicaplok buaya, dan John, pacarnya Doe, cuma ngangguk setuju saking keselnya sama tingkah si Malik. Dewi Fortuna akhirnya nongol pas Sam ngelihat kilauan air sungai dari jauh. Saking girangnya, mereka langsung ngibrit lari menuju tepian air. Tapi sampai di sana, mereka sadar debit air lagi tinggi-tingginya gara-gara badai semalam bikin mustahil buat nyebrang jalan kaki. Ide brilian muncul, mereka harus bikin rakit karena arus deras justru bisa ditunggangi buat sampai ke lokasi peta lebih cepat. Jadilah mereka sibuk berjam-jam mulungin material buat ngerakit perahu darurat. Pas lagi balik bawa bahan bareng Sam dan Frank, mata elang Alice nangkep pergerakan mencurigakan di balik semak-semak. Instingnya langsung bilang kalau itu pasti si monster reptil yang lagi ngintai mangsa. Tanpa babi bu, dia nyelinap mendekat dengan super pelan dan ngegebuk kepala makhluk itu pakai hantaman maut. Balik ke camp, Kai panik lihat Alice berdarah-darah. Tapi Alice langsung nyangkal kalau dia terluka parah. Dia bilang itu cuma darah si makhluk apes tadi sambil neriakin yang lain buat gerak cepat karena pasukan buaya makin dekat mengepung. Apes-nya pas rakit udah didorong ke air, Sam baru ngeh kalau tas isi abu jenazah Jamie ketinggalan bikin dia nekat balik lagi ke darat buat ngambil. Gara-gara insiden tas itu, Kai malah papasan muka sama satu buaya dan harus lari pontang-panting. Di saat yang sama, gerombolan predator itu mulai nyebur ke air siap ngepung mereka. Di momen kritis yang makin genting itu, kesadaran pahit menghantam Doe kalau jalan keluar udah tertutup rapat. Dia natap nanar John yang lagi sibuk bantu orang lain naik rakit, sadar kalau badannya udah nggak sanggup lagi buat berjuang lebih jauh.
Tahu kalau luka kakinya bakal bikin dia mati pelan-pelan, Do milih jadi umpan dan ngelempar badannya ke sungai buat nahan serbuan buaya itu, bikin hati John langsung remuk redam. Biar pengorbanan Do nggak sia-sia, anak-anak lain ngerangkul dan nahan John sekuat tenaga biar dia nggak nyebur buat nyelamatin ceweknya. Cuma hitungan detik, tubuh Do lenyap ditarik ke dasar air yang keruh, ninggalin John yang cuma bisa ngejerit histeris penuh keputusasaan. Berjam-jam berlalu. Rakit mereka terombang-ambing arus. Tenaga udah habis, harapan buat selamat juga makin tipis, seiring matahari yang mulai turun. Tapi takdir berkata lain, gudang yang ada di peta tiba-tiba nongol di depan mata. Suasana haru biru pecah. Frank langsung ngayuh sisa tenaga buat nepi ke daratan. Begitu kaki nyentuh tanah, mereka langsung nyisir isi gudang. Dan mata Malik langsung ijo pas nemu tumpukan amunisi bertebaran di lantai. Ternyata tempat ini bekas pabrik narkoba ilegal. Dan ngelihat kondisinya, jelas pernah ada perang senjata gila-gilaan di sini sebelumnya. Nggak berselang lama dari penemuan itu, Malik dengan begonya ngebuka pintu lebar-lebar sambil teriak nyari orang. Yang bukannya dapet jawaban, malah ngundang perhatian buaya-buaya di bawah air. Makin masuk ke dalam, Sam dan rombongan mulai merinding disco ngelihat dinding yang penuh sama noda darah kering di mana-mana. Walau lutut gemeteran nahan takut, mereka maksain diri nyusurin lorong-lorong gelap dan lembab itu. Sampai akhirnya langkah kaki membawa mereka ke aula utama gudang yang dulunya jadi pusat dapur produksi barang haram tersebut. Ternyata tempat ini bukan gudang sembarangan, melainkan laboratorium rahasia milik si penjahat, lokasi di mana bahan kimia berbahaya itu pernah tumpah. Frank pun langsung berinisiatif menyalakan kembali aliran listrik di area tersebut. Dia lantas mengusulkan agar rombongan memecah diri menjadi 2 tim, supaya jangkauan pencarian mereka bisa lebih luas dan efisien. Tujuannya jelas, biar mereka bisa menemukan radio atau telepon secepat mungkin. Akhirnya, Kai dan Sam pergi bareng John, bergerak super pelan demi menghindari suara sekecil apapun yang bisa memancing bahaya. Sementara itu, Frank mengajak 2 mahasiswa lainnya menaiki tangga gudang, sambil memberi instruksi agar Alice menyusuri salah satu lorong dari platform tinggi, sedangkan Malik mengekor di belakang mereka terus naik ke tingkat yang lebih atas. Di lantai dasar, John menemukan tong besi raksasa penuh cairan kimia. Melihat itu, Kai langsung menyimpulkan kalau senyawa inilah biang kerok yang bikin perilaku para buaya jadi gila dan mengerikan. Mendadak, jantung mereka mau kopot saat seorang pria asing muncul entah dari mana. Rupanya, dia adalah sisa komplotan penjahat yang selamat dari serbuan polisi sebelumnya. Dengan napas memburu karena panik, mereka mencecar pria itu dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sayangnya, belum sempat dia buka mulut soal buaya mutan itu, tubuhnya sudah ambruk duluan karena kehabisan tenaga. Tepat di momen itu, Frank menghadang langkah Malik. Tatapannya dingin banget, seolah bilang kalau dia sudah paham betul busuknya orang seperti Malik. Meski bingung, Malik masih sempat-sempatnya masang muka sombong dan mengejek sang pilot. Tapi Frank langsung membalas telak kalau dia sudah kenyang menghadapi orang model begini dan menegaskan kalau Malik adalah tipe manusia paling sampah. Tipe pengecut yang tega menginjak kepala orang lain cuma demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Dikuasai amarah dan niat memberi pelajaran, Frank nekat mendorong Malik dari pinggir platform tinggi itu, memaksanya bergelantungan mati-matian biar enggak jatuh bebas. Nyalinya langsung ciut, Malik menangis histeris memohon ampun, meminta Frank menariknya kembali ke atas dan membantunya keluar dari situ. Sadar kalau tindakannya kelewatan, Frank mulai luluh dan menyesal. Tapi apes banget, belum sempat dia menolong, seekor buaya melompat dari kegelapan, menyambar tubuh Frank dan mencabik-cabiknya seketika. Melihat pemandangan sadis di depan matanya, Malik gemetar hebat dan ketakutan setengah mati. Dia berteriak minta tolong sekuat tenaga, sampai akhirnya Kai dan yang lain datang menariknya ke tempat aman. Tahu kalau Frank sudah tamat di mangsa buaya, kelompok itu terpaksa merelakannya. Mereka pun berkumpul lagi di tangga, menarik napas panjang sambil menyusun rencana baru. Di situ, Malik enggak berhenti menangis. Dia berbalik minta maaf ke Kai, mengakui kalau dia benar-benar kangen sama Jamie.
Tersentuh mendengar penyesalan yang terlambat itu, Kai bilang dia juga merasakan pedih yang sama, lalu memeluk Malik erat-erat. Beberapa menit berselang, mereka kembali menggeledah seluruh isi gudang, berharap nemu sesuatu yang bisa jadi tiket keluar dari neraka ini. Namun, begitu sampai di sisi seberang, Kai melihat pemandangan horor. Sekumpulan buaya sedang tidur tenang, mengapung di permukaan air dekat situ. Dia menemukan ruangan berisi alat komunikasi, tapi langsung memberi isyarat agar semua orang bungkam 1000 bahasa. Soalnya, mereka harus melintas tepat di tengah-tengah para predator itu. Kai maju duluan sebagai contoh, membuktikan kalau rute itu bisa dilewati, disusul John yang menempel ketat di belakangnya. Alice pun berhasil lewat dengan hati-hati, tapi bencana nyaris terjadi saat Malik dengan bodohnya malah melompat ke punggung buaya, bikin Alice emosi jiwa melihat kelakuan itu. Untungnya, dia tetap tenang dan sukses menyeberang dengan selamat. Giliran Sam yang menyeberang. Sialnya, sebelum sampai ujung, kakinya tak sengaja menginjak ekor buaya. Dia terpeleset jatuh dan monster itu pun terbangun. Dalam sekejap, Sam diserang buaya mutan itu, dicabik-cabik dan ditelan bulat-bulat di depan mata kepala mereka. Malik cuma bisa terpaku saking ngerinya. Di tengah kekacauan, Kai sempat menyalakan radio, berteriak minta tolong, menceritakan horor yang terjadi serta menyebutkan lokasi persis gudang terkutuk itu. Namun, meski sinyal darurat berhasil dikirim, listrik mendadak padam total, memutus semua jalur komunikasi. Enggak ada pilihan lain, para penyintas segera membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat, membiarkan jasad Sam tertinggal di luar demi melindungi diri sendiri. Keheningan dan keputusasaan menyelimuti ruangan itu saat mereka sadar jalan keluar sudah buntu. John menegaskan satu hal, kalau mau tetap bernapas, mereka harus melawan makhluk-makhluk itu secara jantan. Tepat saat itu, Kai menemukan pistol yang tersembunyi di bawah rak, dan dia setuju dengan ide John, yakin kalau ini mungkin satu-satunya kesempatan emas bagi mereka untuk bertahan hidup. Jadi, mereka membuka pintu perlahan, lalu bergerak super waspada, menyusuri gudang demi mencari celah keluar yang aman. Sayangnya, keberadaan mereka langsung terendus seekor buaya yang mulai mendekat perlahan. Saat sadar kalau itu adalah buaya yang sama yang pernah dia lihat di dekat sarang, Alice paham kalau monster ini pasti sedang mencari telurnya. Dia pun berinisiatif pasang badan untuk menghalanginya. Segera, Alice mengeluarkan sebutir telur buaya mutan itu, memancing hewan tersebut untuk mengendus. Tapi, rencana ini malah berantakan. Tangan Alice malah digigit sampai putus oleh buaya itu, lalu tubuhnya dilempar keras hingga menghantam dinding. Didorong amarah yang meledak, Kai memberondong tubuh monster itu tanpa ampun sementara John mengambil ancang-ancang siap menghantamkan pipa besi keras ke arah sang predator. Malik dengan sigap menarik Alice dari bahaya, dan saat senjata John terlempar akibat serangan buaya itu, dia langsung putar balik melindungi rekan-rekannya mundur, memberi waktu bagi sisa tim untuk menjebol pintu evakuasi di ujung gudang. Kai berniat menyusul mereka, namun jalannya dipotong oleh makhluk buas itu, dan sialnya, dia baru sadar kalau pelurunya sudah ludes tak bersisa. Tak hilang akal, dia menyambar golok milik John dan menyabetkannya tepat ke mata si reptil, membuat binatang itu meraung kesakitan dan limbung sesaat. Memanfaatkan momen itu, Kai melesat ke pintu keluar sembari menggulingkan drum berisi cairan kimia berbahaya ke arah lawan sebagai salam perpisahan. Sebatang korek api menyala dia lempar, memicu ledakan api dahsyat yang memanggang monster itu hidup-hidup di hadapan mereka yang terpaku menyaksikan detik-detik terakhir sang pemangsa. Begitu yakin ancaman mematikan itu sudah musnah, rombongan penyintas ini langsung menghambur keluar bangunan. Harapan pun muncul saat deru baling-baling terdengar. Sebuah helikopter penyelamat mendekat, menjadi tiket emas mereka untuk meninggalkan mimpi buruk ini selamanya. Tangis haru pecah di antara para penyintas, beban berat serasa terangkat dari pundak mereka. Melompat ke beberapa waktu kemudian, terlihat Kai sedang melarung abu jenazah saudaranya di aliran air terjun Kids kawasan Florida.
Dalam keheningan prosesi itu, memori manis masa lalu bersama Jamie berputar kembali di benaknya. Begitulah kisah film ini berakhir. Nah, kalau gue yang terjebak di situasi begitu, gue bakal pakai akal sehat dan insting survival paling dasar. Gak perlu lagak jagoan atau bikin drama nggak penting. Poin pertama, lawan buaya mutasi pakai tangan kosong itu sama aja setor nyawa. Jadi aturan main nomor 1, hindari konfrontasi langsung. Poin kedua, lokasi yang punya stok bahan kimia, senjata api, dan lab pasti punya celah atau mekanisme kabur yang lebih cerdas. Jadi, daripada sok ide misa-misa kuma buat gaya, gue bakal nempel kayak perangko ke orang yang paling paham teknis, dalam kasus ini si Frank, setidaknya sebelum dia tewas konyol. Ketiga, buat anggota tim yang emosian, hobi ngacauin rencana, atau tong kosong nyaring bunyinya, gue bakal jaga jarak aman minimal 5 meter. Orang tipe gini biasanya jadi penyebab utama satu skuad pindah alam. Keempat, kalau nemu sarang telur buaya, buang jauh-jauh pikiran soal duit. Percuma kaya raya kalau mayat bos, pasar gelap gak terima pelanggan dari dunia lain. Jadi itu telur mending buat umpan pengalihan, bukan buat investasi. Kelima, soal pengorbanan, gue gak bakal sukarela angkat tangan. Heroik itu boleh kalau hasilnya menjamin yang lain hidup. Kalau cuman mati konyol tanpa hasil, itu namanya percepatan jadwal ke akhirat. Terakhir, pas helikopter jemputan nongol, gue gak bakal buang waktu buat adegan nangis menatap senja. Gue bakal langsung loncat masuk, duduk manis, dan kunci sebuk pengaman. Ingat, di film horor, detik-detik terakhir itu momen paling crucial buat plot twist mematikan. Kesimpulan paling logis dari semua kekacauan ini, simple aja. Jangan pernah traveling bareng circle yang modal naked tapi no strategy. Oh ya, satu lagi. Kalau ada tawaran liburan murah yang gak masuk akal, mending lari sejauh mungkin.